Selama penyebaran ajaran Islam di kalangan masyarakat Makkah, Nabi Muhammad SAW menyaksikan berbagai tindakan tidak menyenangkan, mulai dari penghinaan, dilempari batu, atau penganiayaan. Salah seorang yang menganiaya Nabi adalah sepupunya sendiri, yaitu Utbah bin Abi Lahab. Kebencian Utbah pada Nabi dan ajarannya terekam dalam berbagai macam buku-buku, salah satunya adalah Sirah Nabawiyah karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Pada suatu hari, Utbah yang mendengar beberapa ayat Al-Quran menemui Nabi dan berkata, "Aku mengingkari ayat ini dan itu." Selepas berucap demikian, Utbah, versi lain yang melakukan adalah Utaibah, kemudian mengganggu Nabi. Ia menganiaya Nabi dengan cara menarik-narik Nabi hingga pakainya terkoyak. Bukan itu saja, Utbah juga meludahi Nabi. Hanya saja ludah itu tidak mengenai Nabi. Nabi Muhammad waktu itu diperlakukan oleh Utbah sebagaimana buruan yang tertetam binatang buas. Dalam hal ini, Nabi hanya diam saja dan tidak melawan. Utbah semakin menjadi-jadi sebab ia menantang Nabi untuk mendoakannya agar celaka diterkam binatang buas. Mendapati penentangan Utbah terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan sangat sombongnya, Nabi kemudian berdoa, "Ya Allah, kuasakan atasnya anjing di antara anjing-anjingmu." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubro. Doa Nabi akhirnya benar-benar terjadi. Suatu ketika Utbah pergi ke Sam bersama rombongan orang-orang Quraisy untuk berdagang. Suatu malam tatkala mereka singgah di suatu tempat dalam wilayah Sam, tepatnya di daerah yang bernama Az-Zarqa, ayahnya Abu Lahab menyuruh para bawahannya untuk tidur mengelilingi anaknya Utbah karena khawatir terhadap doa Nabi yang meminta agar anaknya diterkam hewan buas. Namun tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itu Utbah berkata, "Sungguh celaka, singa itu akan memakanku, seperti doa yang dibacakan Muhammad dahulu atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku di Sam." Utbah berkata sambil berteriak, "Saya akan memberi hadiah 1000 dinar jika saya diselamatkan dari terkaman singa itu." Segera Utbah diposisikan di tengah-tengah mereka dan segera mengamankan barang dagangannya. Namun singa itu pun menyerang. Kira-kira sejarah satu lompatan, singa itu melompat tepat mengenai Utbah. Singa itu kemudian mencabik-cabik tubuh Utbah dengan taringnya, menelan kepalanya, dan menggiringnya hingga terputus lehernya. Singa itu tidak melukai unta dan rombongan lainnya. Akhirnya singa itu menghilang begitu saja dan seolah-olah ditelan bumi. Begitulah kisah Utbah, seorang yang mati karena dimakan singa akibat kesombongannya sendiri, berani menantang dan menganiaya seorang utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab.